Jemaat Tuhan yang berbahagia, selamat malam, selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Diaken Nyonya Iren Putirulan. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di malam ini kami datang untuk bersekutu denganmu dan dengan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Ampunilah kami jika kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami terhadap sesama, lembaga gereja, terlebih kepadamu Tuhan. Kami lebih mengandalkan kekuatan dan kuasa manusiawi kami, dan lalai mengandalkan kekuatan dan kuasa doa kami kepada Tuhan untuk melakukan fungsi dan tugas kami di gerejamu ini. Layakan kami yang datang untuk berdoa kepadamu ya Tuhan. Hadirkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi persekutuan ibadah ini, serta nyalakan api cinta kasih-Mu di dalam hati kami, agar nyanyian, doa, dan firman-Mu, serta persembahan hidup kami tidak hanya berhenti di dalam ibadah ini, tetapi terus terwujud dalam ibadah aktual kami sehari-hari melalui doa dan kerja nyata yang memuliakan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita akan masuki pembacaan Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Kita akan membacakannya secara bergantian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersuka
Jemaat Tuhan, marilah kita siapkan dari 1 Yohanes 3 ayat ke-23 hingga ayat ke-24. Biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita bersatu, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami puji dan kami sembah, puji dan limpah syukur kami panjatkan hanya kepadamu saja ya Bapa. Penuh dengan sukacita, limpah luar biasa pada malam hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu ini ya Bapa. Kiranya Engkau mau siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami ya Tuhan. Biarlah suara yang kami dengar hanya suara-Mu saja ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami telah siap mendengar. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 1 Yohanes 3 ayat ke-23 hingga ayat ke-24 yang mengatakan, "Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh membaca firman Tuhan dan boleh bersama-sama merenungkan isi dari firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu, jika kita memperhatikan sebuah gitar, pastinya ada senarnya. Gitar dan senar keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Ketika gitar tersebut tidak memiliki senar, maka gitar itu tidak dapat digunakan, tidak dapat menghasilkan suara ataupun menghasilkan sebuah harmonisasi. Begitu pula juga dengan kehidupan beriman kita, memiliki dua sisi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, yaitu iman dan kasih. Dan bacaan kita pada malam hari ini menceritakan tentang Yohanes yang sedang berada di Efesus. Pada saat itu bermunculan banyak ajaran-ajaran keagamaan. Yang paling menonjol adalah ajaran Gnostik, di mana ajaran tersebut memiliki pemahaman bahwa materi pada dasarnya jahat dan roh adalah baik. Ajaran Gnostik pun menolak Tuhan Yesus menjadi manusia. Mereka berpandangan bahwa Tuhan Yesus itu berkepribadian ganda, kadang manusiawi, kadang ilahi. Ajaran itu pun memiliki sebuah pemahaman bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan, tetapi tidak sungguh-sungguh menderita. Ajaran itu pun memahami bahwa perbuatan dosa yang dilakukan oleh tubuh tidak perlu dipermasalahkan. Karena dalam ajaran itu memiliki pemahaman hidup yang sejati adalah di dalam dunia roh. Ajaran itu pun berpandangan bahwa mereka dilahirkan secara rohani sehingga tidak dapat melakukan dosa. Bagi mereka yang menganut ajaran Gnostik, mereka kehidupan moralnya tidak perlu dipermasalahkan. Dan itu memang yang diajarkan dalam ajaran tersebut. Karena pada prinsipnya yang melakukan itu adalah tubuhnya. Dan satu hal lagi, hidup mengasihi sesama manusia pun tidak dilakukan.
karena mereka memahami bahwa tidak ada gunanya mengasihi tubuh manusia. Karena pada hakikatnya tubuh manusia itu dalam pemahaman mereka jahat dan berdosa. Ajaran itu pun memiliki tujuan hidup untuk memperoleh pengetahuan setinggi-tingginya. Karena mereka berasumsi bahwa dengan pengetahuan setinggi-tingginya, mereka membebaskan manusia dari kejahatan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini dari 1 Yohanes ditulis untuk meluruskan bahwa ajaran Gnostik itu adalah ajaran yang menyesatkan. Yaitu yang pertama, Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia, menumpahkan darahnya untuk menghapus dosa manusia dan menyelamatkan manusia. Sebagai orang percaya, kita meyakini itu. Kalau di aliran Gnostik, mereka tidak mempercayainya. Kemudian yang kedua, hakikat Allah adalah kasih. Itulah sebabnya setiap kita orang percaya harus hidup dalam kasih dan selalu melakukannya. Dan hal yang ketiga, di aliran Gnostik itu mereka bertujuan memperoleh ilmu setinggi-tingginya untuk menyelamatkan mereka dari kejahatan. Tetapi dalam firman Tuhan dari 1 Yohanes menyatakan pengetahuan setinggi apapun tidak akan membuat manusia sempurna, tidak akan melepaskan dirinya dari dunia yang jahat. Hanya Allah yang memiliki kesempurnaan, yang mampu menciptakan dunia, yang mampu mengalahkan kejahatan. Dan bacaan kita sekaligus renungan kita pada malam hari ini menyampaikan bagaimana perintah yang harus dilakukan kepada kita sebagai orang percaya, yaitu percaya Yesus Kristus adalah benar dan amin. Percaya Yesus Kristus dengan segala kebenarannya sebagai anak Allah yang datang ke dunia, menjadi manusia, menderita untuk menghapus dosa manusia dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan harus dilakukan lagi hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus, kejahatan dapat dikalahkan, dan dari situlah dapat tercipta kedamaian di dunia dengan kasih yang diberikan Allah. Kemudian harus ada yang kita lakukan, perintah yang harus kita lakukan adalah hidup dalam kasih kepada sesama. Ketika kita beriman pada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan melakukan perbuatan kasih. Hal itu adalah suatu yang tidak bisa dipisahkan, terkait satu dengan yang lain. Serta hal itu menggambarkan hubungan relasi antara setiap orang percaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan mau menyampaikan bahwa jika kita tidak melakukan perbuatan kasih, maka sama saja dengan kita tidak beriman kepada Allah. Janganlah menganggap perbuatan kasih adalah perbuatan yang memberatkan, karena setiap orang percaya sudah merasakan kasih Allah. Firman Tuhan juga mau menyampaikan bahwa manusia diciptakan dalam kesatuan tubuh dan roh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pesan firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah, maka kita dipanggil untuk melakukan perbuatan kasih kepada sesama. Roh Kudus akan dikaruniakan kepada kita, sehingga kita memiliki kesatuan roh, percaya pada Yesus Kristus, dan dapat mewujudkan kasih kepada sesama. Marilah kita mengasihi sesama kita seperti Bapa telah mengasihi kita. Amin.
Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami, anak-anak-Mu ini ya Tuhan, datang di hadirat-Mu, tersungkur di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi, keluarga-keluarga yang mengasihi sesama ya Bapa. Karena kami tahu itu adalah hukum yang terutama yang Kau ajarkan kepada kami ya Bapa. Ya Tuhan, biarlah kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada ya Bapa. Biarlah kami selalu menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Baik pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga ya Bapa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk persekutuan Jemaat GPIB Jemaat Cipecang Jonggol. Kiranya GPIB Jemaat Cipecang Jonggol ini selalu bertumbuh dalam kasih. Biarlah kami menjadi persekutuan yang selalu membawa berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapa. Engkau mau berkati pemerintah terendah sampai dengan pemerintah tertinggi. Biarlah mereka melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan hikmat yang Kau berikan saja ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk negara kami di tengah pandemi COVID-19. Untuk seluruh masyarakat di Indonesia, kiranya Engkau berikan kekuatan sehingga kami dapat melalui ini semua ya Bapa. Garda depan Engkau mau berkati, rumah sakit, obat-obatan ataupun vaksin yang diberikan. Ya Tuhan, hanya dalam pengasihan-Mu, kami juga mau berdoa kepada seluruh presbiter, diaken penatua. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Pendeta, Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Wasti, dalam tugas dan pelayanannya, beserta kami seluruh rekan-rekan presbiter ya Bapa. Biarlah kami setia melayani Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh warga jemaat GPIB Jemaat Cipecang Jonggol. Berkati keluarga mereka ya Bapa. Limpahkan berkat sukacita luar biasa kepada keluarga mereka ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat yang sakit, kiranya Engkau memulihkan mereka sehingga sakit penyakit yang mereka rasakan dapat terobati. Kami tahu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja ada sebuah kesembuhan. Yang merduka Engkau mau kuatkan ya Bapa. Tuhan Yesus, inilah kami ya Bapa dengan segala kekurangan kami. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kiranya kami mau berdoa sesuai dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya sambil mengingat firman Tuhan dalam Ulangan 12 ayat 11 yang menyatakan, "Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih, dan kamu nazarkan kepada Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, silahkan duduk kembali. Kita akan bacakan warta jemaat. Bersama ini kami sampaikan rangkuman warta ibadah rumah tangga Rabu 12 April 2021 sebagai berikut. Yang pertama, ibadah kenaikan Tuhan Yesus disampaikan kepada seluruh warga jemaat GPIB Cepecang Jonggol bahwa akan dilaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pukul 9 WIB. Dengan catatan, jemaat dihimbau untuk tetap beribadah secara live streaming di rumah masing-masing. Yang kedua, diberitahukan kepada warga jemaat ibadah hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 pada ibadah pukul 6 WIB dihadiri oleh warga jemaat sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Dan pada pukul 9 WIB dihadiri oleh warga jemaat sektor pelayanan 4, 5, dan 6. Selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat halaman 4. Penerimaan katekisasi tahun 2021-2022. Telah dibuka pendaftaran katekisasi reguler tahun 2021-2022. Formulir tersebut di Sekretariat Gereja dengan persyaratan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari lihat dan dapat dibaca di Warta Jemaat halaman 9. Informasi lain dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat digital minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu dalam. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.